Dan inilah Nizam Zulfikar. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kerabat dai rahimakumullah. Menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua sahabatnya dan berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang pernah aku zalimi? Maka sekaranglah saatnya kalian mengkisasku, membalasku." Semua sahabat terdiam. Mereka menangis. Mereka sadar sebentar lagi saat-saat bersama Rasulullah akan segera usai. Tiba-tiba muncullah seorang sahabat bernama Ukasyah radhiyallahu anhu dan berkata, "Saya ya Rasulullah, hari ini saya akan mengkisas Anda. Dulu ketika saya menemani engkau berperang, cambukmu pernah mengenai punggungku. Dan hari ini aku akan membalasnya." Semua sahabat geram dengan Ukasyah. Tetapi Rasul meminta Ukasyah agar melanjutkannya. "Ya Rasul, ketika cambukmu mengenai punggungku, punggungku tidak dilapisi sehelai kain pun. Dan hari ini aku ingin engkau melepaskan kain yang membalut tubuhmu agar engkau merasakan apa yang akan aku rasakan." Kerabat dai rahimakumullah, ketika punggung yang kemilat itu terbuka, seketika itu pula kemudian Ukasyah radhiyallahu an menubruk punggung Rasulullah SAW, menciuminya dan memeluknya. Allahu Akbar. Dan seluruh sahabat pun akhirnya berpelukan dalam suasana yang sangat haru. Kerabat dai rahimakumullah, alangkah indahnya apabila pemimpin negeri ini, pemimpin hari ini yang mengaku umat Rasul, Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Direktur, Pak Produser, sebelum akan turun jabatan berkata kepada rakyatnya, berkata kepada bawahan-bawahannya, "Wahai rakyatku, wahai bawahanku, hari ini aku akan turun jabatan. Apakah kalian ada yang pernah terzalimi oleh kebijakan-kebijakan yang aku buat? Maka sekaranglah saatnya kalian meminta pertanggungjawaban dariku." Ini baru namanya pemimpin yang dirindukan oleh umat. Pemimpin seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerabat dai rahimakumullah, ingatlah, setiap amal sekecil apapun pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Di akhir, mari sama-sama kita lantunkan, dendangkan sebuah nasyid kerinduan kita kepada pemimpin kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wahai kerabat dai muda pilihan, Nizam Zulfikar selalu yang terdepan di dai muda pilihan. Mas Nizam pilihanku, Mas Nizam favoritku, ku yakin insya Allah pasti menang. Nizam Zulfikar, Allah biasa, Allahu Akbar, like this yo. Luar biasa, tausiah telah disampaikan, semangat terus diteriakkan. Dan kini saatnya penjurian. Kepada Dr. Syafi'i Antonio, saya persilakan. Assalamualaikum Nizam. Waalaikumsalam. Kalau tadi Nizam punya pendukung yang luar biasa, saya juga bawa anak-anak pada hari ini. Masya Allah. Dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah, mana anak-anakku? Oh, itu dia. Mereka adalah pendukung Nizam dan pendukung yang 4 lainnya. Jadi mereka mendukung semua. Karena setiap hari ketika Anda di kampus diberikan drilling termasuk oleh Ustadz Bahtiar Nasir, mereka senantiasa berjumpa. Jadi mereka hadir di sini untuk memberikan semangat, kalah menang bukan tujuan, tapi adalah satu semangat perjuangan. Jazakallah khair. Nizam, judul tausiah Anda sesungguhnya apa? Meneladani pemimpin seperti Rasulullah SAW. Oh, baik. Karena di sini tertulis lain, Anda menyampaikan lain. Tadi Anda menyebut tentang ukasa. Pak Syafi beberapa minggu lalu bercerita tentang dosa individu dan dosa kolektif. Nah, mungkin yang tadi Anda sampaikan itu adalah satu pertanyaan dari seorang pemimpin kepada rakyatnya, apakah aku telah melanggar amanah sehingga ada hak-hak kalian yang terambil, terzolimi, sekaranglah saatnya untuk mengambil. Yes. Oke, bisa nggak Anda rangkaikan antara pertanyaan pemimpin kepada rakyatnya dengan apa yang pernah Pak Syafi sampaikan dengan dosa kolektif? Pada saat ini kan kemudian pemilihan pemimpin itu satu paket Ustadz. Ya. Dengan partainya, dengan wakil presidennya, maka kemudian seharusnya yang bertanggung jawab adalah dengan cara kolektif tadi itu. Mana kemudian janji, visi misi yang kemudian pernah disampaikan. Sehingga kemudian bisa semuanya kemudian dipertanggungjawabkan dengan cara kolektif tadi itu. Dengan paket-paket yang mereka berikan sebelum mereka memimpin. Oke. Nizam bisa tidak sebutkan minimum 5 dimensi kepemimpinan Rasul dalam bidang apa saja? Banyak Ustaz. Ada self-development. Ya. Kemudian yang kedua dalam bidang keluarga. Kemudian yang ketiga dalam bidang negara. Kemudian yang keempat dalam bidang militer. Dan yang kelima dalam bidang ia sebagai seorang pemimpin umat beragama. Oke. Nizam melihat tidak bahwa Rasul walaupun dia Nabi, dia dapat wahyu tapi tetap ada yang disebut dengan teamwork dan ada regenerasi. Iya Ustaz. Jadi ketika kemudian Rasulullah SAW wafat, maka ada namanya mekanisme syura, mekanisme musyawarah untuk memilih pemimpin. Yang kemudian di sana dipertimbangkan maslahat dan mudaratnya ketika memilih pemimpin. Oke, Pak Mungkas, apakah dalam tim Rasul itu terkesan ada senioritas atau kekhususan bagi Arab dibandingkan dengan yang non-Arab? Tidak Ustaz. Karena contohnya apa? Sewaktu kemudian contoh ketika Umar bin Khattab itu meninggal, maka Umar menunjuk Dewan Formatur. Ada 6 yang kemudian mereka mesti menunjuk 1 orang pemimpin setelahku. Dan itu kemudian memang benar-benar dipilih berdasarkan kemampuannya, bukan dari sukunya. Oke, Pak Mungkas, saran untuk Nizam, baik turun mimbar atau tidak, kekuatan Anda sesungguhnya di konten dakwah. Oke. Nizam jangan terlalu memaksakan untuk masuk ke nasyid atau lagu because that is not your strength. Continue with the content because you are very good in that particular one. Oke, good luck. Semoga menjadi dai. Terima kasih Dr. Syafi'i Antonio. Selanjutnya Ustadz Bahtiar Nasir, dipersilahkan. Kalau malam ini turun, insya Allah ikhlas. Insya Allah. Bentuk ikhlasnya seperti apa kira-kira nanti? Kembali ke masyarakat dan kembali berdakwah, kembali ke kampus dan kembali menjadi anasirut tagyir bagi umat dan dakwah. Bagus. Kepemimpinan.
Ada pemimpin Romawi yang sezaman dengan Rasulullah dan begitu kagum dengan kepemimpinan Rasulullah. Siapa namanya? Masih ingat? Kaisar Heraklius. Pernah melihat pemimpin Romawi yang mengagumi Nabi Muhammad? Apa kira-kira yang pernah Nizam dengar? Itu adalah dia berhasil untuk tidak menzalimi masyarakat-masyarakat yang non-muslim ketika muslim berkuasa. Ini beda ketika kemudian rakyat muslim yang kemudian itu minoritas, maka di sana kemudian terjadi pertumpahan darah, kezaliman. Yang saya maksud begini, berkaitan dengan materi kepemimpinan. Ada kekaguman dari Heraklius kepada Muhammad SAW. Kekaguman Heraklius terhadap Muhammad SAW itu dibuktikan dengan perkataan begini. Seandainya dia ada di samping saya, setelah saya sibuk mencari dan bertemu dia, maka setelah dia berada di samping saya akan cuci kakinya. Tahu kenapa sebabnya? Tidak. Baik, saya kira ini karakter kepemimpinan Muhammad yang diakui oleh siapapun di dunia ini pada masanya. Adalah karena Rasulullah itu sudah tertuang namanya, karakternya, sifat-sifatnya semua di dalam Taurat dan Injil. Karenanya konsistenlah dengan kepemimpinan ala Rasulullah. Setelah itu seluruh pemimpin dunia akan mengikuti kamu. Terima kasih Ustadz Bakhtiar Nasir. Itulah tadi tausiah dari Nizam Zulfikar yang sangat mengesankan sekali. Finalis berikutnya selalu punya strategi di setiap tausiahnya. Pembawaannya yang selalu tegas dan berwibawa membuat dia menjadi suri teladan buat di kesatuannya. Kita panggilkan Pratu Agus Hermawan. Pratu Agus Hermawan akan bertausiah setelah yang berikut ini. Pastikan Anda setia bersama kami tentunya di Tablik Day Muda Pilihan bersama Mi Sedap. Saatnya yang muda bicara.